Film ini menceritakan kehidupan pria bernama Evan bersama keluarga kecilnya, yaitu istri dan ketiga anaknya. Evan adalah tokoh politik yang cukup terkenal dan mempunyai misi mengubah dunia. Evan dan keluarganya baru saja pindah rumah. Sebelum tidur, istrinya meminta Evan berdoa kepada Tuhan karena diberi kehidupan yang sangat nyaman. Tapi ternyata Evan sosok yang kurang agamis dan tidak percaya adanya Tuhan. Tapi karena Evan tak bisa tidur, akhirnya dia mencoba berdoa. Akhirnya Evan berdoa agar diberi kekuatan dalam mengubah dunia. Paginya Evan bangun di jam 6.14. Evan segera siap-siap ke kantor. Ternyata Evan orang yang suka kebersihan. Dia tidak suka ada rambut di wajahnya. Sampai alis dan bulu hidungnya pun dibersihkan. Sebelum berangkat ke kantor, Evan berjanji kepada keluarganya akan hiking nanti sore. Mendengar itu, anak-anak dan istrinya pun sangat senang. Evan sampai di kantor barunya, yaitu sebagai anggota politik. Di hari pertamanya, Evan langsung mendapat kesempatan berharga, yaitu tampil di depan publik bersama tokoh besar lainnya. Hal ini tentu saja sangat berarti karena dengan ini Evan bisa lebih dikenal masyarakat. Tapi karena hal ini juga, Evan tidak jadi hiking bersama keluarganya. Hal ini tentu membuat anak-anaknya yang telah bersiap-siap pun marah dan kecewa. Besok pagi, Evan kembali terbangun di jam 6.14. Tiba-tiba dia mendapat kiriman sebuah tumpukan kayu di depan rumahnya. Padahal Evan dan istrinya tidak pernah memesan kayu tersebut. Evan pun merasa kesal, lalu dia menelpon nomor pengirim tersebut. Tapi saat akan menelpon, dia tidak sengaja melihat tayangan di televisi yang menunjukkan tulisan Genesis 6.14. Melihat angka itu pun ia teringat dengan jam di kamarnya, sekaligus Alkitab yang mengingatkannya tentang Genesis 6.14 yang memerintahkan untuk membuat bahtera atau perahu. Lalu dia kembali melihat surat pada kayu yang bertuliskan 6.14. Tiba-tiba dia dikagetkan dengan seseorang yang duduk di atas kayu. Pria tua itu memerintahkan Evan untuk membuat perahu yang sangat besar. Tentu Evan tak mau diperintah segampang itu, apalagi oleh orang asing. Tapi pria ini ternyata tahu semua kehidupan dan rahasia Evan. Saat ditanya oleh Evan, pria tua itu mengatakan dirinya adalah Tuhan. Who are you? I'm God. Mengalami kejadian yang begitu aneh, Evan pun merasa ketakutan. Tapi saat dalam perjalanan, ternyata dia kembali dihantui oleh pria itu yang tiba-tiba ada di dalam mobil Evan. Akhirnya Evan sampai di kantor. Dia merasa aman dan terhindar dari teror tersebut. Tapi saat rapat kongres berlangsung, Evan kembali melihat sosok yang katanya Tuhan itu, yang membuatnya langsung pingsan. Singkat cerita, Evan sudah ada di rumah. Dia mulai mencari tahu kisah pencipta perahu itu, dan kisahnya pernah diceritakan pada beberapa kitab agama. Besoknya, Evan kembali mengalami kejadian aneh. Dirinya diikuti oleh banyak hewan yang berpasangan. Evan seakan menjadi magnet bagi hewan-hewan itu. Teror hewan-hewan itu juga sampai di kantornya. Di saat bersamaan, atasan Evan datang yang membuat semua orang terkejut dengan pemandangan yang mereka lihat. Tapi untungnya di sini semua orang jadi positif ke Evan karena menganggap dirinya bisa mengendalikan hewan. Tak lama Evan memutuskan pulang ke rumah. Tapi dalam perjalanan, dia kembali diikuti oleh para hewan-hewan. Bahkan ada ular dan laba-laba merayap di wajahnya. Setelah sampai di rumah, Evan bertemu lagi dengan pria tua itu. Evan akhirnya percaya kalau pria tersebut merupakan Tuhan. Alasan Evan diperintah membuat perahu karena dia bercita-cita untuk mengubah dunia. Dan Tuhan mengatakan dari perahu tersebut dunia dapat berubah.
Paginya saat baru bangun, jenggot Evan tiba-tiba sudah tumbuh lebat. Evan yang tak suka ada rambut di wajahnya langsung mencukurnya. Tapi anehnya saat dicukur rambut tersebut tumbuh lagi. Katanya sih anugerah dari Tuhan. Lalu tiba-tiba dia kedatangan kayu-kayu yang jumlahnya begitu banyak. Evan pun memulai pekerjaannya yaitu membangun perahu. Tapi Evan banyak terluka karena memang itu bukan keahliannya. Malamnya Evan pun diobati oleh sang istri. Esok harinya Evan kembali melanjutkan pekerjaannya itu. Kali ini dia mendapat bantuan dari Tuhan, yaitu sebuah alat untuk mengangkut beban yang besar. Dan alat ini juga menjadi hubungan Evan dan anak-anaknya menjadi semakin dekat. Saat Evan selesai mandi, Evan kembali mendapat kiriman dari Tuhan, yaitu jubah ala zaman kenabian. Tuhan meminta Evan menggunakan jubah itu. Mau gak mau, Evan pun memakainya. Di sini rambut dan janggut Evan juga sudah memanjang. Istrinya yang melihatnya sedikit sedih dan tidak senang dengan perubahan yang terjadi pada suaminya. Dia meminta Evan untuk berhenti melakukan hal-hal yang aneh. Besoknya Evan pun tidak memakai jubah itu. Tapi saat dia keluar rumah, ternyata bajunya mendadak hilang dari badannya. Alhasil dia keluar rumah tanpa sehelai benang. Ternyata Evan harus selalu memakai jubah itu kemanapun. Akhirnya dengan ide briliannya, Evan berhasil mengkombinasikan jubah dan baju kantornya. Tapi dia jadi kelihatan sangat gemuk. Evan akhirnya tiba di kantor. Di sana sedang diadakan sebuah rapat. Setelah duduk, Evan pun dipanggil untuk berdiri. Seketika itu, semua orang terkejut karena kostum dan stylenya yang tiba-tiba berubah total. Istri dan anak-anaknya yang nonton di televisi acara itu juga ikut terkejut. Dan tak lama, hewan-hewan masuk ke ruangan tersebut dan mendekati Evan. Semua orang kebingungan apa yang terjadi dengan Evan. Saat ditanya, Evan menjawab bahwa dirinya utusan dari Tuhan yang diperintah untuk membangun perahu, karena sebentar lagi akan datang banjir yang sangat besar. Pernyataan Evan menjadi hinaan bagi seluruh anggota Kongres di sana dan menganggap Evan sudah gila. Saat di rumah, istri dan anak-anaknya memutuskan pulang ke kampung halaman karena sudah tak kuat menahan malu karena sikap Evan yang seperti ini. Besoknya, Evan terpaksa melanjutkan pekerjaannya sendirian. Ternyata berita tentang Evan mulai viral dan jadi tontonan publik. Banyak orang mentertawakan tindakan Evan. Istri dan anak-anaknya sangat sedih karena Evan ditertawakan oleh semua orang. Tiba-tiba istrinya didatangi oleh Tuhan. Istri Evan diberi nasihat yang kemudian membuatnya kembali mencintai Evan dengan tulus. Setelah itu mereka kembali ke rumah dan bersedia membantu Evan. Di sini rambut dan jenggot Evan pun sudah berubah jadi putih. Tak lama mereka kedatangan banyak tamu-tamu, yaitu para hewan yang siap membantu dan menaiki perahu Evan. Pembuatan perahu pun dilanjutkan, tentunya dibantu oleh hewan-hewan itu. Melihat Evan yang dengan mudah memerintahkan hewan, publik pun jadi semakin penasaran tentang pekerjaan yang sedang dilakukan oleh Evan. Dengan banyaknya bantuan hewan, alhasil pembangunan perahu ini jadi semakin cepat. Hingga keesokan harinya, perahu pun selesai. Para asisten di kantornya datang memberitahu dan meminta Evan kembali ke kantor untuk menyelesaikan kasus korupsi yang dilakukan atasan mereka yang telah korupsi proyek pembangunan bendungan danau. Tapi Evan yang sibuk dengan perahu ini tidak peduli. Evan lalu memerintahkan hewan yang ada untuk naik ke perahu. Dia mengangkat tongkatnya dan para hewan pun menurut.
Setelah semua hewan naik, Evan lalu mengajak orang-orang di sana untuk naik juga ke perahunya, karena sebentar lagi banjir sangat besar akan datang. Tapi orang-orang di sana malah mengabaikan dan mentertawakan Evan yang dianggapnya gila, karena saat itu cuaca sangat panas. Bagaimana mungkin bisa ada banjir? Lalu polisi juga datang akan membongkar perahu Evan karena kegiatannya yang dianggap ilegal. Tapi saat akan dihancurkan, hujan tiba-tiba turun. Ini tentu menjadi pertanda akan datangnya banjir. Tapi ternyata hujannya tidak berlangsung lama, yang membuat Evan makin ditertawakan. Tapi ada satu hal yang membuat Evan berpikir, karena ternyata bukan hujan yang akan mendatangkan banjir, melainkan bendungan danau yang telah dikorupsi oleh atasannya. Dan benar saja, tak lama kemudian bendungan tersebut jebol dan menumpahkan air yang begitu banyak. Semua orang panik dan berbondong-bondong naik ke perahu Evan. Semua orang pun sudah naik. Perahu itu terombang-ambing menerjang banjir. Hingga akhirnya perahu itu berhenti di kantornya Evan, tepat di depan atasannya. Dan saat itu sedang berlangsung rapat pengesahan undang-undang. Melihat hal itu, tentu atasannya merasa tidak percaya. Tapi dari sinilah semua terungkap. Evan mengatakan banjir terjadi karena adanya korupsi yang dilakukan oleh atasannya terhadap proyek pembangunan bendungan danau. Dan dari sini Evan berhasil mengubah dunia karena satu perbuatan kebaikan. Dan setelah ini sudah tidak ada lagi korupsi. Di scene akhir terlihat Evan sudah berpenampilan seperti sedia kala dan sedang melakukan hiking bersama keluarganya. Mereka semua terlihat bahagia. Lalu Evan kembali bertemu dengan Tuhan. Evan mengucapkan terima kasih atas tugas yang telah diberikan kepadanya. Karena dengan membangun perahu, Evan lebih bisa dikenal publik dan lebih dekat dengan keluarganya, serta dapat mengungkap orang-orang yang korupsi. Dan cerita pun tamat.